Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Baharudin Bereh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada video yang lalu tentang ESP32. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang instalasi program. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Senja, guru saya. Pak Senja ini adalah instruktur dari BMTI Bandung. Pak Senja SPD MT. Jadi dia yang mengajarkan saya, dia yang jadi instruktur saya sehingga mengetahui sedikit tentang ESP32. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang instalasi program ESP32 ke komputer. Tujuan pembelajaran, tujuannya yang harus kita capai pada saat ini adalah mendemonstrasikan instalasi driver USB to serial, mendemonstrasikan instalasi Arduino IDE, mendemonstrasikan instalasi board ESP32. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita lanjut, kenapa kita harus menginstalasi lagi Arduino? Karena sket ESP32 itu compatible dengan ESP Arduino IDE. Jadi kita akan membuat pemrograman pada sket Arduino IDE untuk board ESP32. Jadi pemrogramannya itu seperti semacam C++. Ya, jadi kita instalasi dulu Arduino IDE. Ya, saya yakin teman-teman yang lain sudah di komputernya, di laptopnya itu sudah ada sket untuk Arduino IDE. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah tujuan. Ya, untuk driver USB to serial, untuk dapat mengakses ESP32, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memastikan serial to USB telah terinstall pada komputer. Pada board development ESP32 Dev Kit C yang digunakan chip USB serial CP2102. Nah, ini bisa diunduh pada internet. Jadi caranya untuk memastikan itu kita masuk pada device manager, melihat port Silicon Lab CP210X untuk USB ke Word Bridge. Biasa menggunakan COM4. Ya, berarti port untuk ESP32 ini sudah terinstall di komputer. Nah, device kitnya, dev kit, chip USB atau serial. Sebentar kita akan belajar caranya bagaimana. Ya, kita masuk pada instalasi Arduino IDE. Ya, yang belum ada Arduino IDE di dalam komputernya, maka bisa kita akses di internet. Softwarenya ada di internet untuk Arduino IDE. Oke, seperti ini. Ya. Seperti ini, kita lihat. Ini Arduino IDE. Ya, jadi kita harus menginstalnya ini, Arduino ini. Ya. Karena di sinilah kita akan menulis sebuah program disket Arduino untuk ke ESP32. Tunggu, kita akan membukanya dulu dia. Nah, maka
kita harus menginstal seperti ini untuk membuat sebuah pemrograman, karena ESP32 itu kompatibel dengan Arduino IDE. Ya, jadi kita harus menginstal ini. Oke, lanjut. Ya, bisa di-download di http arduino.cc and main software. Nah, bisa juga di website yang lain, boleh. Setelah terdownload, maka kita akan instalasi board ESP32. Jadi untuk memulai pemrograman ESP32 menggunakan Arduino IDE, maka pastikan Anda sudah melakukan download dan install software Arduino IDE pada PC dan laptop. Nah, PC atau laptop maksudnya. Kalau misalnya kita menggunakan mikrokontroler yang lain, misalnya kita menggunakan Atmega 328, Atmega 8535, Atmega 16 yang seperti ini. Ya, Atmega ini ya kita bisa menggunakan Bascom, bisa menggunakan yang lain. Tapi untuk ESP32 ini ya kita akan menggunakan sket daripada Arduino IDE. Ya, misalnya 8535 itu kita menggunakan Bascom, Atmega 16 itu bisa menggunakan. Nah, tapi untuk ESP35 ini ya kita harus menggunakan Arduino IDE. Saya belum pernah coba menggunakan Bascom untuk ESP35 ini. Oke, langkah-langkah instalasi yang pertama kita buka pada Open Arduino IDE, pilih menu File dan Preference. Nah, jadi seperti ini. Open Arduino IDE, pilih menu File, baru Preference. Ya, seperti ini. Jadi kita buka tadi Arduino IDE-nya. Ya. Menu File, Berkas, Preference. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita akan mengetik di bawah sini untuk mengaksesnya. Ya, seperti ini. Apa namanya ini? Preference. Ya, maka kita akan setelah preferensi sudah terbuka, maka kita akan mengetik HTTP yang di atas ini. Ya, dlexpressive.com/pack32 index JSON pada kolom tersebut. Nah, kalau yang saya punya, saya kan sudah memasukkan, maka ini kita akan klik HTTP pack seperti ini tadi. Nah, baru kita oke. Misalnya oke. Nah, berkas atau file ini masuk. Nah, biasa di sini kita klik di sini, tulis di sini, baru oke. Masuk oke. Nah, seperti itu. Nah, ikut langkah-langkahnya saja. Setelah itu tutup jendela preference, buka tool board manager. Ya. Jadi gunanya untuk menjalankan board manager melalui menu tool. Jadi tool board manager, pastikan komputer terhubung dengan koneksi internet. Karena kenapa? Supaya Arduino IDE akan mengunduh data yang alamat repository yang dimasukkan pada menu preference. Jadi misalnya seperti ini, tool board ya, board manager ya. Masuk pada tool, baru board. Ya. Boardnya mana? Karena sudah ada saya board saya.
ini, maka muncul akan seperti ini. Nah, boardnya. Ya, ini sudah muncul saya punya board. Ya, misalnya masuk board manager, karena di atas ini ada board. Nah, bisa masuk board manager. Nah, SP32 modul. Ini sudah ada terinstall untuk punya saya. Nah, ini. Kita masuk pada board tadi, baru masuk pada board manager. Setelah masuk pada board manager, maka ketik SP pada kolom pencarian di atas ini. Ya, ketik kolom pencarian sehingga maka muncul ESP32, baru klik install. Gitu. Maka dia akan mendownload. Dia akan download terus. Nah, filter pencarian. Contoh misalnya seperti ini. Ini. Board manager. Nah, maka kita akan tulis di sini. Nah, ini kan sudah terinstall. Nah, dia sudah mendownload. Kita batalkan saja. Baru tutup. Sudah ada dia untuk boardnya. Oke. Lanjut. Nah, kalau sudah terinstall, ini kita tunggu sampai terinstall. SP32-nya yang di bawah ini sudah terinstall semua. Tunggu sampai selesai terinstall, maka ya proses download, lalu close. Nah, maka setelah di close, hubungkan modul SP32 ke laptop. Ya, seperti gambar menggunakan mini USB. Ya, ada mini USB yang hanya cas dan ada mini USB yang kabel data. Yang digunakan adalah yang kabel data. Oke? Lanjut. Kalau sudah dihubungkan ke port, ya port SP32 ke komputer, maka pastikan dulu port USB sudah terhubung apa tidak. Maka kita tulis, ya bukan tulis, kita klik untuk memastikannya seperti ini. Nah, tool, ya get board, port, papan SP. Kalau sudah ada begini, papan SP32, tapi untuk komputernya teman-teman yang lain mungkin bahasa Inggris, karena ini bahasa Indonesia saya punya. Pastikan dulu, ya papan SP32, maka kita ESP32, maka dia akan muncul ESP32 dev modul. Berarti portnya sudah terhubung. Dan jangan lupa masuk pada device manager. Nah, untuk memastikannya, oke, itu dia ada pada COM berapa, biasanya menggunakan COM 4. Lanjut. Ya, ini SP32. Jadi tadi kita atur COM-nya. Nah, serial portnya itu di COM. Ya, port COM. SP32 modul ini sudah ya port COM. Yang saya laptop saya itu menggunakan COM 4. Ya. Oke, lanjut. Pilih board yang akan digunakan. Jadi pilih board SP32, masuk pada di bawah sini. Seperti ini tadi. Ya. Ini dia portnya tidak tersambung karena saya tidak sambung ke portnya ini masih mati karena saya tidak sambung ke komputer. Ya.
Tunggu, kita mencoba sambung dulu, bisa tersambung tidak. Nah, ini kabel data. Kita coba sambung. Nah, dia bunyi ting tung ting. Oke. Nah, ini sudah muncul CORM 4 karena saya sudah connect ke komputer saya. Maka dia akan COM 4, pilih COM 4 untuk portnya. Setelah selesai, masuk lagi di tool, masuk di papan SP modul, cari di bawah SP32 dev modul. Seperti itu. Ya. Nah, ulang. Nah, SP32 modul. Berarti sudah terkoneksi. Jadi, modulnya sudah terkoneksi ke komputer. Lanjut. Setelah ini maka kita akan sudah mengetik. Ya. Kita akan mengetik program, mencoba program. Kita akan mencoba program. Misalnya point setup. Ya. Seperti ini. Ada yang saya sudah ini. Ya, kita ketik seperti ini. Point setup, serial begin, serial print. Ya, ada video tersendirinya, nanti kita akan membahas fungsi-fungsi daripada perintah ini. Point setup untuk apa, serial begin untuk apa, point loop untuk apa, dan serial print untuk apa, dan delay untuk apa. Nah, kita akan ketik seperti ini. Ya. Setelah itu, ya, masih tersambung, maka kita akan compile programnya. Saya yang yakin yang sudah terbiasa dengan Arduino itu sudah biasa untuk mengcompile. Kita compile. Kalau sudah selesai, kita akan compile. Mengcompile sketsa. Jadi program ini akan dimasukkan ke dalam modul SP32. Ya. Agak lama compile-nya. Ya, karena kita live. Kita tunggu dulu. Compile-nya ini. Ya, kita tunggu sampai compile-nya selesai. Baru kita tes. Kita akan mengecek apakah program ini berfungsi atau tidak, ataukah error. Nah, apakah error programnya. Maka sebentar di serial print ini akan muncul Baharudin SPD kelas Elin 1B. Begitu. Sebentar kita lihat. Silakan dipraktekkan sendiri, mengikuti langkah-langkah yang mulai dari tadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, program apapun bisa kita lakukan. Yang penting modulnya bisa terkoneksi dengan internet. Sudah bisa terkoneksi dengan laptop atau komputer. Maka untuk pemrogramannya sudah gampang, apalagi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan pemrograman Arduino.
karena kita menggunakan sketnya itu di Arduino IDE. Jadi kita tunggu dulu compile sketnya itu selesai. Ya, mengcompile. Nah, baru kita lihat programnya ini apa jalan atau tidaknya. Nah, oke. Kita mengunggah. Nah, dia akan sudah selesai mengunggah. Sudah putih. Ya, kompresnya sudah selesai. Ya. Kalau sudah selesai, maka kita lanjut ke langkah yang lain. Ya. Ini sudah diupload. Upload kode program. Ya. Setelah itu tampilkan. Ini seperti ini. Jadi kalau misalnya dia disuruh untuk mengkoneksi, ada perintah di bawah, tekan tombol boot, maka ada boot di situ harus ditekan. Jangan enable-nya untuk reset. Ini untuk kita tekan boot, maka dia akan melanjutkan proses compile. Ya. Ini lalu pilih tool serial monitor. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut ini. Pastikan baud rate-nya menggunakan 115200. Ya. Karena kita tadi menggunakan di program 115200, maka kita harus pastikan juga. Ini serial monitor bisa. Ya. Ini masuk serial boot 15 garis baru, boleh tidak masalah. Nah, maka muncullah tulisan ini, Baharudin SPD kelas Elin 1B. Ini adalah program yang kita masukkan, berarti SP32 kita itu berhasil kita program. Jadi kalau misalnya kita menulis yang lain di sini, ya misalnya yang lain di sini adalah, nah, kita tulis dulu, misalnya channel Baharudin Bere. Seperti itu, sebentar kita lihat. Ya, Baharudin Bere. Ya. Kita unggah lagi masuk ke dalam modul. Apakah yang ditampilkan pada serial monitor? Jadi serial monitor ini gunanya untuk memastikan program yang kita masukkan itu bisa ditampilkan atau tidak. Ya, inilah gunanya serial print, untuk memprint. Jadi kalau misalnya kita menggunakan output, misalnya outputnya menggunakan P10 atau menggunakan dot matrix atau menggunakan LCD, maka itulah yang akan ditampilkan pada dot matrix atau P10. Oke, selesai diunggah. Kita akan buka lagi serial monitornya. Nah, ini sudah teratur 1152. Ya, ini maka dia akan menampilkan channel YouTube Baharudin Bere. Oke? Channel. Itu adalah tutorial untuk menginstalasi, menyambungkan Arduino, menyambungkan modul SP32 ke komputer dengan menggunakan Arduino IDE bersama dengan programnya. Ya. Jadi, oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman. Kalau bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman. Dan jangan lupa di-like. Ya. Biar
channel ini bisa berkembang untuk pembelajaran khusus untuk robotik. Oke. Demikian perjumpaan kita, semoga bisa bermanfaat. Barudin Bere, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.